Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Yuk Belajar Bersama. Dalam video kali ini kita melanjutkan mengenai akuntansi perusahaan jasa, di mana pada video sebelumnya kita sudah membuat ayat jurnal, kemudian kita masuk ke dalam jurnal. Nah, ini dia jurnalnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke siklus selanjutnya, di mana siklus selanjutnya kita kenal dengan nama buku besar. Oke. Buku besar, nama lainnya boleh kita gunakan dengan kata posting. Jadi siklus akuntansi itu awalnya kita mulai dari ada yang namanya transaksi atau bukti transaksi. Kemudian dari bukti transaksi kita identifikasi atau kita analisa sehingga menghasilkan ayat jurnal. Di mana nanti untuk ayat jurnal ini kita masukkan ke dalam jurnal. Nah, nama jurnalnya adalah jurnal umum. Nah, artinya ini berkaitan dengan transaksi, semua transaksi yang ada dalam perusahaan jasa. Karena nanti akan ada jurnal lain seperti jurnal khusus, di mana nanti kita bicarakan di perusahaan akuntansi perusahaan dagang. Nah, dari ayat jurnal kemudian nanti kita masuk ke dalam posting atau bisa juga disebut dengan buku besar, di mana posting ini sebelumnya nanti diawali dengan neraca saldo. Neraca saldo pada bulan sebelumnya. Artinya kalau di sini transaksinya bulan Agustus, berarti nanti kita akan mengambil saldo di bulan Juli. Baik, saya sudah berikan untuk neraca saldonya ini, di mana terdiri dari harta, utang, dan modal. Kita lihat hartanya bertotal ini ada 63.840.000, kemudian total hutangnya ada 39.400.000 dan modalnya ada 24.440.000. Kita lihat pula bahwa untuk hartanya ada dua macam, ada harta lancar dan harta tetap. Harta lancar artinya harta yang bisa dipergunakan oleh perusahaan kurang dari 1 tahun atau masa penggunaannya biasanya kurang dari 1 tahun. Artinya harta tersebut liquid, mudah untuk dicairkan. Kemudian ada yang namanya harta tetap. Nah, untuk harta tetap ini biasanya masa penggunaannya lebih dari 1 tahun. Contohnya di sini peralatan salon, kursi, bisa juga mungkin komputer ataupun contohnya mobil, gedung dan yang lain-lain. Kemudian ada utang pun ada dua macam, ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Nah, utang jangka pendek ini biasanya utang yang berkaitan dengan operasional perusahaan seperti utang usaha, utang gaji, ataupun utang jangka panjang. Yang kedua ada utang jangka panjang, di mana utang jangka panjang ini biasanya masa pembayarannya itu lebih dari 1 tahun. Dan terakhir ada yang namanya modal. Baik, setelah kita punya neraca saldo awalnya, ini neraca saldo Julinya, kemudian kita pun punya ayat jurnalnya, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat buku besar. Kita lihat buku besar yang akan kita buat adalah buku besar semua akun yang ada di jurnal dan neraca saldo. Artinya nanti akan banyak kita buat, tapi cara pembuatannya intinya sama. Oke, kita lihat dulu formatnya seperti ini. Ada nama akun, kemudian ada nomor akun. Saya ambil contoh di sini, nama akunnya adalah kas. Oke. Nama akun kas, kemudian nomor akunnya adalah 1.1.1.1. Baik, jadi untuk memudahkan dalam mengambil akun mana yang harus kita buat, bisa cek di sini. Ini kas 1.1.1, atau kalau kita mau langsung cek di jurnal juga boleh. Ini silahkan ambil kas. Mau ambil kas dulu boleh, mau ambil modal dulu boleh, mau ambil perlengkapan saldo dahulu pun boleh. Namun untuk mempermudah nanti ke tahap selanjutnya, saya berikan langsung di sini sesuai urutan. Jadi saya ambil dari akun kas, nomor akunnya 1.1.1.1. Baik, caranya bagaimana untuk membuat buku besar akun kas atau mempostingkan kas? Caranya kita cek dahulu di neraca saldo. Di neraca saldo ini ada nggak yang namanya kas? Kita cek di sini, ini utang gaji, utang usaha, utang gaji. Kemudian di sini ada kas. Oke, kita berikan tanda dahulu kas. Yang selanjutnya setelah kita tahu di neraca saldo Juli itu ada kas, maka nanti akan kita masukkan ke buku besar. Namun sebelum kita masukkan ke buku besar, yang perlu diingat, kas itu posisi normalnya ada di mana? Di debit kah atau di kredit kah? Nah, karena kas termasuk kategori ke dalam harta, maka kas ini pasti di debit. Jadi kita langsung masukkan di sini di buku besar. Boleh kita masukkan di sini dahulu 7 juta atau tanpa kita masukkan langsung kita simpan di sini di saldo yaitu 7 juta. Tapi yang perlu kita ingat, 7 juta ini posisinya adalah di debit karena ini saldo awalnya. Oke.
Selanjutnya kita masuk setelah neraca saldo Juli selesai, kita cek lagi ada nggak yang tersisa kasnya. Ternyata kan di sini sudah selesai, kasnya sudah selesai semua. Maka selanjutnya kita masuk ke jurnal. Jadi mengambil datanya di neraca saldo dan jurnal. Di jurnal kita lihat tulisan yang bernama kas. Ini ada 1. Kemudian kita lihat ada 2, 3, kemudian ada 4, 5, ternyata banyak kas itu. 6, 7, 8, 9, 10, wah cukup banyak ya. 11 ternyata, 12, hampir setiap transaksi itu berkaitan dengan kas ternyata. Oke. Ada sampai transaksi terakhir pun masih ada kas. Oke. Jadi setelah ini kita masukkan langsung. Kita cek dahulu untuk tanggal 1. Tanggal 1 itu kasnya di debit. Angkanya 10 juta. Kita langsung masukkan di buku besar. Tanggal 1, kemudian kasnya di debit 10 juta. Maka posisi saldonya adalah 10 juta, kita tambahkan dengan 7 juta. Jadi 17 juta. Oke, gampang kan? Keterangannya ini boleh kita tulis dengan, misalkan di sini kita mau ambil kata-katanya di sini tanggal 1 Juli itu store uang ke perusahaan. Jadi untuk keterangannya boleh kita ambil dari kalimat yang ada di dalam transaksi. Saya ambil kalimatnya adalah store uang. Jadi di buku besar saya keterangannya diberikan store uang. Oke, gampang kan? Selanjutnya untuk tanggal 2 di sini ada beli perlengkapan. Kita cek dahulu di tanggal 2. Oh, ini dia. Beli perlengkapan. Ada salon dan perlengkapan tunai. Saya tambahkan keterangannya dengan beli perlengkapan tunai. Oke. Jadi sekali lagi ini boleh dibuat seperti ini untuk keterangannya, bebas agar memudahkan saja. Nah, debit atau kreditnya kita cek di jurnal. Kita cek di tanggal 2. Kas itu posisinya di kredit, angkanya 400.000. Jadi kita langsung masukkan di kredit 400.000. Oke. Setelah itu ini 17 juta, ingat 17 juta ini posisinya menjadi saldo akhir untuk tanggal 1 Agustus dan dia letaknya di kredit, di debit. Sehingga di sini posisinya debit, 17 juta di sini kredit. Maka debit kredit jadi dikurang. Sehingga 17 juta dikurang 400.000 menjadi 16.600.000. Oke, untuk tanggal 3 kita cek kembali di jurnal. Ini dia tanggal 3, kasnya di kredit. Posisinya 300.000. Kita langsung masukkan. Kasnya di kredit 300.000. Kita kurangi kembali 16.600 dikurang 300 menjadi 16.300. Keterangannya bagaimana? Lihat di transaksi. Kita lihat di tanggal 3 transaksinya, anggap saja sebagai pasang iklan. Kita ambil kata-kata pasang iklan. Jadi kita langsung masukkan di sini pasang iklan. Oke, gampang kan? Untuk tanggal 5 kita cek kembali, tanggal 5 posisinya, tanggal 4 dia nggak ada, tanggal 5 posisinya di debit, ini 9 juta. Kita langsung cek, tanggal 5, 9 juta di debit, sehingga 16.300 ditambah 9 menjadi 25.300.000. Nah, keterangannya apa? Kita cek tanggal 5, diperoleh pendapatan jasa. Nah, kita ambil kata saja, pendapatan jasa. Oke, untuk tanggal 6-nya kita cek. Tanggal 6, cek di jurnal, ternyata ada kas di kredit 2 juta. Kita masukkan di sini. 2 juta di kredit menjadi 25.300 dikurang 2 juta menjadi 23.300. Oke, gampang kan? Untuk tanggal 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Ini caranya sama. Saya ambil acak misalkan di tanggal 17. Saya lihat di tanggal 17, ini ada 500.000 di kredit. Kita cek dulu. Tanggal 17. Oke, kasnya ada di kredit sebesar 500.000. Kita masukkan ke buku besar. 500.000 di kredit sehingga saldo yang atas 22.570 dikurang 500 menjadi 22.070.000. Sehingga pada tanggal 20 Agustus ada masuk kas kembali
dan saldo akhir dari kas tersebut adalah 26.670.000. Nah, ini menjadi saldo akhir kas. Nah, ini yang menjadi saldo buku besar kas. Jadi intinya buku besar adalah ketika kita mau memasukkan akun kas, maka semuanya berkaitan dengan kas. Artinya di jurnal cari semuanya yang berkaitan dengan kas. Kas. Posisinya debit kredit. Nah, oke, gampang kan? Kita coba contoh yang lain. Misalkan saya ambil contoh di sini, berikan piutang. Nah, piutang. Oke, kita cek piutang nomornya, piutang usaha maksudnya ya, 1112. Oke, kita langsung masuk di sini. 1.1.2. Oke, kemudian kita cek dahulu, ingat di neraca saldo Juli dulu. Ada nggak piutang? Oh, ada dia, 8 juta. Karena piutang itu harta, berarti di debit. Kita langsung masukkan. Nah, ini saya keliru ternyata. Posisinya harusnya di bawah dulu ya. Nah, saya langsung hapus saja. Nah, ini posisi awalnya 8 juta. Nah, keterangannya ini berarti saldo Juli. Kemudian tanggalnya Juli itu ada 31. Oke. Kemudian kita cek neraca saldo sudah, kita berikan tanda. Ini sudah kita masukkan ke dalam buku besar. Selanjutnya di jurnal. Di jurnal kita cek pada tanggal 1 ada nggak piutang? Tanggal 1 nggak ada. Ternyata piutang itu muncul tiba-tiba di tanggal 9. Nah, ini yang kita masukkan di tanggal 9, 3.500.000. Nah, ini tanggal 9. Oke, posisinya tadi diingat ada 3.500.000 di debit. Kita langsung masukkan 3.500.000. Ini salah. Di sini. Oke. Kita tambahkan 8 juta, kita tambah dengan 3.500.000 atau 8 juta kita tambah dengan nih 8 juta kita tambah dengan 3.500.000. Oke, hasilnya 11.500.000. Kenapa ditambah? Karena posisi awal piutang itu ada di debit. Kenapa ada di debit? Karena piutang bagian dari harta. Oke, selanjutnya kita cek di jurnal untuk piutang yang lain ada di tanggal berapa lagi. Nah, ada di tanggal 14, posisinya di kredit. Kita langsung masukkan di kredit. Oke, ini salah, 3.500.000. Oke, kemudian ini tanggal 14. Oke, selanjutnya keterangannya silahkan nanti untuk tanggal 9 saya coba cek dulu keterangannya. Tanggal 9 dan tanggal 9 kita ambil di sini. Boleh rias pengantin deh. Dapatan rias pengantin. Kemudian untuk tanggal 14 kita cek keterangannya bebas sebetulnya. Yang penting kita ambil kalimat di transaksi ini, pekerjaan tanggal. Nah, diterima pembayaran juga boleh kita buat di sini, penerimaan pembayaran. Nah, kemudian saldonya berarti posisi awal yaitu 11.500.000, ada kredit berarti dikurang, sehingga hasilnya ada 8 juta. Nah, kemudian kita cek kembali, ini saya salah letakkannya di bawah. Ada nggak di jurnal tentang piutang? Nah, ada dia di tanggal 18, 300.000. Kita masukkan langsung tanggal 18 Agustus. Angkanya 300.000 di mana tadi? Lupa saya. Di debit. Nah, kita langsung masukkan di debit 300.000. Oke, hasilnya jadi 8.300.000. Nah, ini keterangannya silahkan cek nanti. Kemudian kita cek lagi di jurnal ada tidak tentang piutang. Nah, ternyata sudah selesai. Kalau semua piutang di jurnal dan di neraca saldo sudah dimasukkan ke dalam buku besar piutang, maka lihat bagian akhirnya. Nah, ini yang menjadi saldo piutang. Oke, untuk yang lain sama. Di sini saya sudah buatkan ada perlengkapan salon, kemudian perlengkapan kantor, iklan dibayar di muka. Nah, bagaimana kalau kita ambil misalkan contoh
Satu saja yang bagian awalnya di kredit. Nah, ini utang usaha. Utang usaha posisi normalnya di kredit. Kita cek buku besar utang. Nah, ini dia. Saldo awalnya kita berikan tanggal di sini 31 Juli. Saldo awalnya dia langsung kita simpan di kredit sebetulnya. Nah, tanpa disimpan di sini pun boleh, langsung kita simpan di saldo sini 3.400.000. Tapi yang perlu kita ingat, 3.400.000 ini posisinya di kredit. Kenapa di kredit? Karena posisi awal utang usaha itu ada di kredit. Oke. Selanjutnya tinggal kita lihat saldo awal sudah, maka kita cek di neraca sudah tadi di jurnal. Di jurnal ada nggak tentang utang usaha atau utang? Nah, sini kita cek, nah, ada di tanggal 4. Posisinya 230. Kita masukkan tanggal 4, posisinya 230 di kredit. Nah, sehingga ini awalnya kredit, ketemu kredit. Kalau kredit ketemu kredit ditambah. Jadi 3.400 ditambah 230 menjadi 2.630. Kemudian kita cek kembali. Ini utangnya sudah untuk tanggal 4. Ada di tanggal 6. Posisinya di kredit juga 2.500.000. Kita langsung masukkan di buku besar utang 2.500.000. Tadi tanggalnya adalah tanggal 6. Nah, kita simpan di sini tanggal 6. Keterangannya nanti silahkan dibuat sendiri. Oke, kemudian lihat di tanggal 8. Nah, ini sebetulnya awalnya kosong dahulu nih. Nah, kita lihat di tanggal 8. Sorry, kita lihat di jurnal ada lagi nggak yang berkaitan dengan utang. Nah, utangnya ada di tanggal 8, tapi posisinya di debit. Ya, kita masukkan di debit, jadi sesuai tempatnya. Tanggal 8 di debit 800.000. Nah, kemudian untuk saldonya ingat ini awalnya kredit, karena dari awal semuanya kredit. Ketemu debit maka dikurang 6.130 dikurang 800 sehingga hasilnya 5.330 sampai nanti ada 2 lagi. Akhirnya saldo buku besar utang itu 5.900. Oke, ini untuk pembuatan buku besar, atau bahasa lainnya dikenal dengan nama posting. Jadi intinya adalah cek dahulu di neraca saldo ada atau tidak. Kalau ada kita masukkan, kalau nggak ada lewat. Nah, setelah itu cek di jurnal. Oke. Nah, gimana kalau misalkan di neraca saldo tidak ada, tapi di jurnal ada? Nah, berarti ketika buat buku besarnya, saldo awalnya langsung dilewat saja. Nah, contohnya di sini. Ini pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu saldo awalnya nggak ada, dilewat saja. Langsung ke tanggal yang ada di jurnal. Ada nggak di jurnal? Nah, oke, demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.